Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Fusi nuklir. Ya, tahukah Anda? Terminologi dari fusi atau fusion sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni fundere atau meleleh, yang kemudian berkembang menjadi fusi atau proses meleburnya unsur menjadi satu. Dalam bidang fisika nuklir, fusion bisa dietimologikan sebagai proses penggabungan inti atom menjadi satu. Dan paling umum terjadi di alam semesta ini adalah proses fusi bintang atau matahari, di mana reaksi fusi pada matahari tercipta dari penggabungan dua isotop atau turunan unsur hidrogen, yakni deuterium atau H2 dan tritium atau H3. Hasil fusi atau penggabungan dua isotop tersebutlah yang kemudian menghasilkan plasma helium yang bisa kita lihat di matahari. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas hal tersebut, termasuk bagaimana para ilmuwan nuklir menciptakan plasma fusi dalam reaktor kurungan magnetik yang biasa disebut dengan reaktor tokamak. Meski faktanya, hingga kini belum ada satupun lembaga nuklir di dunia ini yang mampu menghasilkan atau menciptakan plasma helium dalam keadaan stabil hingga dapat menciptakan kemandirian, seperti halnya reaksi fusi di matahari. Karena plasma-plasma helium yang tercipta dalam reaktor tokamak faktanya hanya bertahan beberapa menit sebelum kemudian menghilang. Meski diketahui suhu plasma artificial sun atau matahari buatan jauh lebih panas, bahkan 10 kali lebih panas dari matahari. Tapi plasma-plasma tersebut sangatlah rapuh karena tak memiliki massa yang cukup untuk menstabilkan energinya. Plasma yang tercipta dalam tokamak hanya berbentuk plasma ringan dengan densitas atau kerapatan yang sangat rendah. Jauh berbeda dengan plasma fusi mandiri matahari yang diketahui matahari memiliki massa yang sangat besar, lebih besar dari seluruh planet di tata surya ini meski mereka digabungkan menjadi satu dengan tingkat densitas atau kerapatan yang sangat tinggi. Karena itulah plasma matahari masih terus menyala sejak terlahir 4,6 miliar tahun yang lalu hingga saat ini. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas bagaimana proses terbentuknya plasma dan proses penggabungan atom yang terionisasi dalam reaksi fusi. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, plasma. Plasma berasal dari bahasa Yunani yang artinya zat yang dapat dicetak. Dalam fisika plasma, plasma adalah unsur yang terbentuk dari perpaduan dua atom atau lebih. Plasma juga merupakan salah satu dari 4 fundamental state of matter atau 4 keadaan materi, yakni padat, cair, gas, dan plasma. Yang membedakan plasma dengan materi-materi dasar lain adalah keadaan plasma yang terionisasi. Sebagian besar dibentuk oleh partikel bermuatan. Di alam semesta, plasma biasa ditemukan di korona matahari seperti plasma helium, magnetosfer bumi, dan di ekor komet, dan lain-lain. Plasma juga telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Dan dalam fisika, plasma dibutuhkan beberapa parameter yang wajib terpenuhi untuk menciptakan plasma. Yang pertama adalah densitas atau derajat ionisasi. Agar plasma terbentuk, ionisasi sangat diperlukan untuk membentuk plasma. Ionisasi adalah sebuah proses agar atom atau molekul mendapatkan muatan baik positif atau negatif. Proses ionisasi pada atom biasanya dilakukan melalui proses separasi. Proses ini biasanya dilakukan untuk memisahkan elektron dengan atom. Ya, seperti yang kita tahu, atom sendiri terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Biasanya untuk membentuk plasma seperti dalam reaktor tokamak, kita harus memisahkan inti atom yang umumnya bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Selain itu, ionisasi atau density atau kerapatan sangat penting dalam pembentukan plasma. Dan kemudian suhu. Suhu plasma biasanya diukur dengan Kelvin. Untuk memanaskan plasma seperti dalam reaktor tokamak, biasanya inti atom akan dialiri oleh arus listrik yang sangat kuat dan penambahan bahan-bahan yang terionisasi. Dan untuk memulai proses pembentukan artificial sun atau matahari buatan dalam tokamak, yang pertama adalah ruang vakum yang berbentuk donat yang terdiri dari kumparan besar medan magnet toroidal wajib dibersihkan hingga tidak ada sedikit pun debu atau unsur di dalam ruang vakum, termasuk oksigen. Setelah kemudian kondisi vakum dapat tercipta seperti di ruang angkasa dan juga steril. Kemudian ruang vakum diisi oleh bahan bakar gas yakni deuterium
atau hidrogen 2 dan kemudian tritium atau hidrogen 3 bersamaan dengan diaktifkannya sistem medan magnet. Bahan baku gas tritium dan deuterium inilah yang nantinya ditumbuhkan secara fusi. Setelah itu kemudian arus listrik kuat kemudian dialirkan melalui sisi-sisi bejana vakum yang disebut dengan solenoid. Arus listrik kuat akan mengionisasi inti atom dan elektron, tritium dan deuterium. Setelah proses ionisasi terbentuk inti atom gas hidrogen, yakni tritium dan deuterium akan saling bertumbukan atau mengalami reaksi fusi. Di sini para ilmuwan akan melakukan proses pemanasan gas yang terionisasi tersebut dengan 3 metode, yakni pemanasan ohmik menggunakan arus listrik kuat yang dialirkan dari medan polodial, kemudian kompresi magnetik, yakni kompresi yang dilakukan dengan memperkuat medan magnet hingga akan menekan gas yang terionisasi. Atom-atom gas yang tertekan akan mendapatkan densitas atau kerapatan. Mereka akan saling berbenturan hingga menghasilkan panas yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah pemanasan frekuensi radio dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk memberi energi bermuatan pada gas yang terionisasi. Proses pemanasan atau heating sangatlah penting untuk penciptaan plasma. Bahkan pada 2019 kemarin, reaktor tokamak Cina diketahui berhasil menghasilkan suhu pemanasan hingga 120 juta derajat Celcius, 10 kali lebih besar daripada plasma helium di matahari. Tapi meski begitu, plasma tersebut tak bertahan lama karena tak memiliki massa yang cukup dan densitas atau kerapatan untuk mempertahankan reaksi fusinya. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus bagaimana proses pembentukan plasma helium. Profesor Kardus dari ITER mengabarkan